tiba-tiba kok jadi feodal di situ. Oh, ini ada Mas Kaisang gini. Itu nggak ada tradisi Golkar begitu. Saya Hmm. paham itu. Di partai lain mungkin begitu. Karena mereka tetap melihat ini adalah unsur aneh yang diajukan hanya karena kepentingan pengendalian politik akibat beberapa tokoh Golkar bermasalah mungkin secara kriminal. Tetapi etik Golkar itu ketat bahwa apa yang diputuskan di partai itu yang mesti dijalankan tuh. Nah, ketua partai memang ada sedikit kecanggungan karena dia ada dalam kabinet Pak Jokowi dan setiap menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi pasti ada aja kasus kecil maupun besar di situ kan. Jadi itu aja tawanannya. Tapi saya ingin Golkar balik pada janji dia buat jadi partai modern, bukan partai yang mangut-mangut lalu disulap dengan isu palsu elektabilitas, isu tentang potensi sprint di keluar pada tokoh Golkar. Ngapain peduli itu? Jadi tetap Golkar pulihkan watakmu sebagai partai modern tuh. Dan hanya itu yang bisa membuat Erlangga itu betul-betul jadi Erlangga, bukan jadi air mineral. Oke, diulang lagi. Tapi saya kira sekarang dengan langkah dari Golkar menyodorkan Kaisang berpasangan Yusuf Hamka itu sekarang PR-nya ada di Pak Jokowi karena saya sering menyebut bahwa bagaimanapun juga Kaisang inilah keping terakhir ini atau kalau puzzle terakhir dari dinasti Jokowi karena sudah ada Gibran, Bobi juga relatif aman kan tinggal PR besarnya Pak Jokowi kan tinggal Kaisang Pak. Sementara Pak Jokowi sendiri sudah aman dengan ketua DPA kan gitu. Jadi ini bisa kalau saya melihat rasanya mungkin tidak akan Pak Jokowi tidak akan memaksakan Kaisang di Jakarta dan sudah kelihatan yang disiapkan itu di Jawa Tengah ya lewat lembaga-lembaga survei. Kan gampang kita membaca gerakan istana atau gerakan Pak Jokowi itu dari gerakan lembaga survei itu gitu. Coba kita lihat bagaimana kasak kusuk politik Jokowi itu masih soal yang nggak ada poin buat pembangunan bangsa. Sementara Pak Prabowo berpikir keras bagaimana menambah hutang supaya bisa dia Iya. dia peroleh janji-janji politiknya untuk mau naikin rasio utang terhadap PDB 50% bahkan tuh. Jadi sebetulnya di kubu Prabowo itu berupaya berpikir teknokratik